Tahukah kamu, Blay, bahwa berbicara di depan umum adalah salah satu ketakutan terbesar bagi banyak orang? Faktanya, sekitar 45% orang dewasa di Amerika Serikat merasa cemas saat berbicara di depan kelompok. Namun, apakah kamu tahu, hal yang paling menakutkan dalam percakapan bukanlah kesalahan atau kegagalan, melainkan terlihat membosankan. Itulah yang bisa membuatmu merasa terjebak dalam obrolan yang datar dan tidak berkesan. Tapi jangan khawatir, Blay. Dalam video ini, kita akan membahas cara-cara mudah dan menyenangkan untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain agar setiap percakapan menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena percakapan yang menarik dimulai dari sini. Jadi tonton sampai habis, karena apa yang akan kamu pelajari hari ini bisa mengubah cara kamu berbicara selamanya. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terasa begitu asli, Blay? Seperti mereka tidak berpura-pura menjadi orang lain. Rasanya seperti berinteraksi dengan seseorang yang tidak takut menunjukkan sisi mereka yang sebenarnya, tanpa penutupan atau topeng. Nah, itu adalah sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang. Tapi inilah rahasia, keaslian itu menular. Ketika kamu menunjukkan diri yang sebenarnya, orang lain pun akan merasa lebih bebas untuk melakukannya. Jadi kalau kamu ingin percakapanmu lebih menarik, pertama-tama pastikan kamu benar-benar terlihat seperti dirimu sendiri. Cara pertama untuk mencapainya adalah dengan memberikan pujian pada keaslian orang lain. Cobalah untuk mengenali dan mengakui saat seseorang menunjukkan sisi asli mereka. Misalnya, jika temanmu berbicara tentang topik yang mereka minati, katakan, "Wow, itu sangat keren. Saya bisa merasakan betapa kamu benar-benar menikmati topik ini." Itu menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka karena menjadi diri mereka sendiri, dan ini akan membuat percakapan jadi lebih terbuka dan mendalam. Ingat, Blay, ini bukan hanya tentang memuji orang lain untuk mendapatkan simpati, tapi lebih kepada membangun rasa saling menghargai. Ketika kamu mengakui keaslian orang lain, mereka akan merasa dihargai dan akan lebih membuka diri kepada kamu. Kamu juga bisa menjadi contoh dari keaslian ini. Tunjukkan dirimu yang sebenarnya tanpa takut dihakimi. Jangan terlalu khawatir tentang bagaimana orang memandangmu, karena percayalah, orang akan lebih tertarik pada kamu ketika mereka merasa kamu benar-benar menjadi diri sendiri. Keaslian ini menciptakan ruang bagi percakapan yang lebih dalam dan lebih berarti. Ketika kamu berhenti berpura-pura, itulah saat kamu benar-benar mulai menghubungkan dirimu dengan orang lain. Dan percakapan akan mengalir dengan cara yang jauh lebih menarik. Pernahkah kamu merasa bahwa saat berbicara, kamu seperti mencoba memecahkan teka-teki rumit tanpa petunjuk sama sekali? Semua orang cemas, saling menunggu, dan akhirnya percakapan pun mati begitu saja. Kalau begitu, Blay, saatnya kita memecahkan kode ini. Cara pertama yang harus kamu kuasai adalah bersenang-senang. Iya, sepele memang, tapi siapa sangka ini kunci utama. Kamu bisa saja bicara tentang hal serius, tapi kalau kamu tidak menikmati percakapan itu, orang lain pun akan merasa bosan. Jadi, mulailah dengan mengubah mindset. Bayangkan ini, ketika kamu berbicara, pikirkan seperti sedang menjalani petualangan mental. Kita akan mulai dengan The Mind's Eye Method. Ini seperti menonton film di kepala kamu. Setiap detail yang kamu bicarakan harus terlihat jelas dalam imajinasimu. Katakanlah, kamu sedang menceritakan tentang perjalananmu ke pantai. Jangan hanya bilang, "Ya, saya ke pantai." Sebaliknya, gambarkan dengan hidup. Bayangkan pasir panas yang menyentuh kaki, suara ombak yang menderu, dan bagaimana angin laut meniup rambutku.
Tiba-tiba percakapan ini jadi lebih hidup, kan? Ini bukan hanya tentang kata-kata, tetapi bagaimana kamu membawanya menjadi pengalaman. Kemudian ada trik lain yang sangat berguna, deadpan humor. Ini adalah humor yang, meski kamu serius, justru membuat orang terpingkal-pingkal. Bayangkan kamu berkata, "Tentu saja saya ahli dalam memasak. Tadi pagi saya bahkan membuat semangkuk air mendidih." Kamu ngomongnya datar tanpa ekspresi, tapi justru itulah yang membuatnya lucu. Ini bisa jadi cara menyegarkan percakapan yang mulai terasa seperti monoton. Lalu ada satu lagi yang tak kalah menarik, yaitu absurd analogis. Ini adalah cara menyandingkan dua hal yang sangat tidak terkait, namun membuatnya terlihat masuk akal. Misalnya, menghadapi masalah itu seperti mencoba mengajari kucing cara bermain piano. Tidak masuk akal, tapi hasilnya tetap aja lucu. Kuncinya di sini adalah mengajak orang melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Dan tentu saja itu akan memancing tawa dan membuat percakapan lebih ringan. Lalu satu pertanyaan untukmu, Blay. Bagaimana jika kamu bisa membuat setiap percakapan itu terasa seperti sebuah cerita seru, penuh tawa, dan tanpa tekanan? Jika kamu menikmati percakapan, orang lain pun akan ikut menikmatinya. Siapa bilang cerita memalukan itu harus disembunyikan? Faktanya, Blay, cerita memalukan adalah bahan bakar percakapan yang bisa membangkitkan tawa. Tapi jangan salah, ada trik tertentu dalam membagikan cerita semacam ini yang membuatmu tetap terlihat cerdas, bukan malah terlihat seperti orang yang terjebak dalam momen canggung. Langkah pertama, tunjukkan bahwa kamu sadar itu memalukan. Cobalah untuk tidak berusaha menghindar dari kenyataan bahwa itu adalah momen yang canggung. Alih-alih jadikan itu bagian dari cerita. Misalnya, jadi waktu itu saya mencoba menunjukkan trik sulap di depan teman-teman dan berakhir dengan kartu remi yang terlempar ke wajah teman saya. Semua orang tercengang, kecuali saya karena saya sangat canggung. Kenapa ini penting? Karena orang-orang tidak suka kalau kamu mencoba menutupi atau berpura-pura tidak merasa malu. Kejujuran dalam ketidaknyamanan justru membuat orang merasa lebih dekat denganmu. Ini juga memberikan kesan bahwa kamu tak terjebak dalam citra sempurna yang justru membuatmu lebih menarik. Selanjutnya, panggil perhatian pada momen awkwardmu. Jangan takut untuk sedikit melebih-lebihkan bagian yang benar-benar memalukan. Ceritakan dengan gaya yang santai, seolah-olah itu bukan hal besar, tetapi justru karena kamu bisa melawan rasa malu itu dengan humor, orang-orang malah jadi lebih menghargai keberanianmu. Misalnya, "Ya, jadi saya nggak tahu kenapa, tapi saya mencoba jogging di treadmill sambil memakai sepatu baru. Hasilnya saya malah tergelincir dan hampir terbang ke dinding. Seharusnya saya jadi superhero ya, tapi saya malah jadi bintang komedi." Cerita seperti ini yang jelas-jelas memalukan malah bisa jadi bahan obrolan seru. Orang-orang suka mendengar cerita yang bisa mereka kaitkan dengan pengalaman mereka sendiri. Kita semua punya momen canggung, kan? Jadi kalau kamu bisa menceritakannya dengan percaya diri, orang-orang akan lebih menikmati percakapan itu. Bayangkan kalau kamu tidak takut untuk tertawa pada dirimu sendiri. Ketika kamu bisa melihat sisi lucu dari momen yang memalukan, orang lain akan ikut merasa santai dan mereka pun akan merasa lebih nyaman bercerita tentang pengalaman mereka sendiri. Dan ini, Blay, adalah salah satu cara terbaik untuk membuat percakapan lebih hidup. Pernahkah kamu merasa nyaman saat berbicara dengan seseorang yang benar-benar membuatmu merasa dihargai? Mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga memberi energi positif yang membuatmu ingin berbicara lebih banyak. Mereka tahu bagaimana membuat orang merasa terlihat dan didengar, dan itu adalah kemampuan yang sangat menarik. Nah, Blay, itu adalah kunci percakapan yang hidup dan menyenangkan.
Membuat orang merasa baik di sekitarmu adalah salah satu cara terbaik untuk membuat dirimu lebih menarik. Tidak perlu trik rumit, cukup dengan sedikit perhatian dan empati. Cara pertama yang bisa kamu coba adalah tunjukkan bahwa kamu suka siapa mereka. Ini bukan hanya soal memuji penampilan atau pekerjaan mereka, tetapi tentang menunjukkan bahwa kamu menghargai siapa mereka sebagai individu. Misalnya, saya benar-benar suka bagaimana kamu berpikir tentang hal ini. Rasanya seperti saya belajar sesuatu yang baru dari kamu setiap kali kita ngobrol. Ini bukan pujian kosong, melainkan pengakuan terhadap kualitas mereka yang lebih dalam, yang membuat mereka merasa dihargai. Namun, ada trik lain yang bisa kamu gunakan untuk membuat suasana semakin ringan. Gabungkan pujian dengan humor. Misalnya, jika temanmu bercerita tentang usaha mereka yang keras, kamu bisa mengatakan, "Kamu benar-benar bisa mengubah dunia, ya?" Tapi jangan terlalu cepat. Kita butuh waktu untuk mengejar. Gabungan antara pujian dan lelucon seperti ini akan membuat orang merasa dihargai, tetapi juga menghilangkan ketegangan, menciptakan suasana yang lebih santai. Ketika kamu membuat orang merasa baik di sekitarmu, mereka akan merasa nyaman berbicara lebih banyak dan percakapan akan terasa lebih alami. Selain itu, ini adalah cara yang efektif untuk membangun koneksi yang lebih dalam karena orang cenderung membuka diri pada seseorang yang mereka rasa memahami dan menghargai mereka. Bayangkan jika kamu menjadi seseorang yang selalu membawa energi positif dalam setiap percakapan. Orang akan merasa terinspirasi dan lebih senang berada di dekatmu, dan tentunya percakapan akan selalu menyenangkan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang terlalu percaya diri sampai-sampai mereka seperti berjalan di atas awan? Mungkin awalnya menarik, tapi lama-lama kamu jadi merasa canggung hanya dengan mendengarkan mereka berbicara. Karena mari kita hadapi kenyataan, tidak ada yang suka mendengar orang terus-menerus mengangkat dirinya sendiri, bukan? Namun di sisi lain, ada cara untuk tetap menunjukkan rasa percaya diri yang sehat tanpa membuat orang merasa tersisih. Be playfully humble atau rendah hati dengan cara yang menyenangkan. Ini bukan tentang merendahkan diri atau berpura-pura tidak tahu, tapi lebih kepada menunjukkan bahwa kamu nyaman dengan siapa dirimu tanpa harus memamerkan semua prestasimu di muka umum. Cobalah untuk sesekali berbicara tentang pencapaianmu, tapi dengan cara yang ringan dan tidak terlalu serius. Misalnya, "Ya, saya baru saja menyelesaikan proyek besar di tempat kerja. Tidak apa-apa, cuman menyelamatkan dunia untuk hari ini." Terdengar rendah hati, bukan? Kamu memberi pengakuan pada apa yang telah dicapai, tetapi tidak dengan kesombongan. Ini membuat percakapan lebih santai dan menghindari kesan sombong. Selain itu, kamu bisa menunjukkan bahwa kamu tidak terlalu serius dengan diri sendiri. Ketika kamu membuat lelucon tentang kekuranganmu atau kesalahan masa lalu, itu menunjukkan bahwa kamu tidak takut dilihat sebagai manusia biasa. Misalnya, saya mungkin bisa memberikan kuliah tentang kesalahan, mengingat berapa banyak kegagalan saya dalam hidup, tapi hey, saya masih bisa tertawa tentang itu. Ini menunjukkan bahwa kamu bisa melihat sisi lucu dari ketidaksempurnaanmu, yang akan membuat orang lebih merasa nyaman berbicara denganmu. Jadi Blay, ketika kamu belajar untuk rendah hati dengan cara yang playful, kamu tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri yang stabil, tetapi juga membuat percakapan jadi lebih ringan dan menyenangkan. Orang-orang akan merasa terhubung denganmu, bukan karena kamu berusaha membuat mereka terkesan, tetapi karena kamu tetap menjadi dirimu yang nyata, dan itu lebih menarik dari apapun. Tanyakan pada diri sendiri, Blay, apa yang membuat orang tampak percaya diri, bahkan dalam situasi yang paling menegangkan sekalipun. Apakah itu bakat alami? Mungkin, tapi lebih sering daripada itu orang-orang yang tampil penuh percaya diri tahu satu rahasia besar. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang kita miliki sejak lahir, tetapi sesuatu yang kita bangun dari dalam. Bagaimana caranya?
Semua berawal dari penerimaan diri. Kepercayaan diri yang sejati bukanlah soal merasa lebih baik dari orang lain, tetapi merasa cukup baik dengan diri sendiri. Ini bukan tentang mencari pujian atau validasi dari luar, tetapi tentang menerima kekurangan dan kelebihanmu dan merasa nyaman dengan siapa dirimu sebenarnya. Satu hal yang perlu diingat, kepercayaan diri tidak berarti tanpa rasa takut atau keraguan. Bahkan orang yang paling percaya diri pun masih merasa cemas sesekali. Bedanya mereka tidak membiarkan rasa takut itu menguasai mereka. Mereka menghadapinya, melangkah maju, dan melakukan yang terbaik yang mereka bisa, meskipun perasaan itu ada. Ini adalah inti dari kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan. Kemampuan untuk terus maju meskipun merasa ragu. Kepercayaan diri juga datang dari pengalaman. Ketika kamu menantang diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapinya, kamu akan semakin merasa kuat. Cobalah hal-hal yang membuatmu takut, meskipun sedikit. Setiap kali kamu melakukannya, kamu akan merasa lebih percaya diri karena kamu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu menghadapinya. Pada akhirnya, kepercayaan diri adalah tentang keyakinan dalam diri sendiri. Keyakinan bahwa kamu bisa menghadapi apapun yang datang, bahkan jika itu tidak sempurna. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, tetapi begitu kamu menguasainya, dunia akan terasa jauh lebih terbuka dan percakapan pun menjadi jauh lebih mudah. Kadang, Blay, kita merasa terjebak dalam lingkaran kecemasan yang tak berujung. Mau berbicara, tapi takut salah. Mau menunjukkan diri, tapi khawatir orang tidak menyukaimu. Nah, apa yang harus dilakukan untuk membangun kepercayaan diri dengan cepat? Jawabannya sederhana, mulailah dengan tindakan kecil yang berani. Ketika kamu merasa cemas atau tidak yakin, cobalah untuk melakukan hal kecil yang sedikit di luar zona nyamanmu. Itu bisa sesederhana menyapa orang yang kamu tidak kenal atau berbicara dalam rapat, meskipun hanya untuk memberi pendapat singkat. Kenapa ini bekerja? Karena tindakan menciptakan perasaan. Ketika kamu mengambil langkah kecil berani, itu mengirimkan pesan pada otakmu. Kamu bisa melakukan ini. Dan ketika otakmu menerima pesan itu, kepercayaan diri akan datang begitu saja. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang menantang, meskipun kecil, kamu memberi bukti kepada dirimu sendiri bahwa kamu dapat menghadapinya. Satu trik lainnya yang sangat efektif adalah berbicara dengan orang yang menginspirasi kepercayaan diri. Ketika kamu berada di sekitar orang-orang yang percaya diri, bahkan tanpa mereka harus mengatakan apapun, energinya akan menular. Kehadiran mereka mengingatkanmu bahwa kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan, tetapi sesuatu yang bisa dilihat dan ditiru. Dan, tentu saja, tersenyum. Ya, ini mungkin terdengar sederhana, tapi senyuman bisa memberikan dorongan besar pada kepercayaan diri. Senyum tidak hanya membuatmu tampak lebih ramah dan approachable, tetapi juga mengirimkan sinyal positif ke otakmu, mengurangi rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi, Blay, jangan menunggu merasa percaya diri sebelum bertindak. Cobalah langkah kecil yang bisa membangkitkan rasa percaya dirimu, dan dalam sekejap, kamu akan mulai merasakannya tumbuh dalam diri. Percakapan yang kamu jalani akan lebih lancar, karena kepercayaan diri bukan lagi sesuatu yang kamu harapkan, tetapi sesuatu yang kamu bawa dalam setiap langkah. Jadi, Blay, apa yang telah kita pelajari hari ini? Kepercayaan diri dan kemampuan untuk menjadi menarik dalam percakapan bukanlah bakat alami yang dimiliki hanya oleh segelintir orang. Ini adalah keterampilan yang bisa dibangun langkah demi langkah dengan sedikit keberanian, sedikit humor, dan banyak keaslian. Mulailah dengan bersenang-senang. Jangan takut untuk membuat percakapan terasa ringan dan penuh tawa, karena orang suka berada di sekitar mereka yang tahu bagaimana menikmati momen.
Ceritakan kisah memalukanmu dengan percaya diri, karena kejujuran dan humor cerdas justru membuatmu lebih mudah didekati. Jadilah otentik, tunjukkan siapa dirimu sebenarnya, dan puji keaslian orang lain, karena ketika kita semua merasa dihargai, percakapan menjadi lebih hidup. Jangan lupa untuk membuat orang merasa baik di sekitarmu. Ketika orang merasa nyaman denganmu, mereka akan lebih mudah terbuka, dan percakapan pun akan mengalir dengan alami. Dan tentu saja jangan takut untuk merendah. Kepercayaan diri yang sejati datang dari kemampuan untuk tetap rendah hati, bahkan ketika kamu tahu kamu telah mencapai banyak hal. Puncaknya, kepercayaan diri bukan tentang menghindari rasa takut, tetapi bagaimana kamu tetap melangkah maju meskipun rasa itu ada. Mulailah dengan tindakan kecil yang berani, senyum, dan perbanyak pengalaman yang akan mengingatkanmu bahwa kamu mampu menghadapi apapun. Percakapan yang menarik dimulai dari dalam dirimu. Jadi Blay, jika kamu bisa melangkah dengan keyakinan, bercakap-cakap dengan penuh kesenangan, dan tidak takut menunjukkan siapa dirimu, maka kamu sudah menguasai seni menjadi menarik dalam percakapan. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena percakapan yang menarik itu dimulai dari sini, dan kita akan terus berbagi lebih banyak lagi.